ketemu lagi dengan Miss Nora. Miss Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita membuka buku kita, pembelajarannya ke-6 halaman 152. Sudah? Nah, kita bisa lihat ada gambar di situ yang Ayo mengamati. Nah, kira-kira menurut kamu itu gambar lagi ada di mana? Iya, karena banyak binatang-binatang ya, dan ada bapak petugasnya juga. Berarti dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar ini menunjukkan kalau anak-anak yang ada di sini itu sedang ada di kebun binatang ya. Lagi ada di kebun binatang. Nah, coba kita perhatikan yang Ayo mengamati yang nomor 1. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat yang ditunjukkan pada gambar? Pernah nggak kamu ke kebun binatang? Nah, kalau kamu pernah ke kebun binatang, maka jawablah pernah. Tapi kalau kamu belum pernah sama sekali ke kebun binatang, maka jawabnya adalah belum pernah. Bisa ya? Nah, yang kedua, apa nama tempat itu? Nah, gambar yang tadi yang ini, apa nama tempatnya? Jawabannya adalah kebun binatang ya. Karena kita di situ sudah bisa lihat tuh ada petugasnya, ada berbagai jenis macam binatang ya. Dimana lagi kalau bukan di kebun binatang. Nomor yang ketiga, hewan apa saja yang dapat kamu lihat di tempat itu? Nah, coba kamu perhatikan gambarnya. Ya, walaupun sebenarnya di kebun binatang banyak ya jenis-jenis binatang yang dipelihara di sana, tapi kita coba lihat untuk yang ada di gambar. Nah, kira-kira hewan apa saja yang ada di gambar itu? Yang bisa kamu perhatikan? Ya, ada harimau, ada burung, ada jerapah ya. Ini mewakili jenis-jenis binatang yang dipelihara di kebun binatang ya. Walaupun sebenarnya banyak binatangnya. Oke, yang bisa kita lihat di gambar itu ada burung, ada harimau, ada jerapah juga. Bisa ya, tulis di buku paketmu. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke yang Ayo mendengarkan. Nah, ini rekreasi ke kebun binatang judulnya. Hari Sabtu, aku dan adikku libur sekolah. Ayah pun libur bekerja. Ayah mengajak kami berrekreasi ke kebun binatang pada hari itu. Aku dan adik sangat senang karena kami belum pernah pergi ke kebun binatang. Hari Sabtu pagi, aku dan adik sudah bangun. Mereka udah semangat ya mau pergi. Ibu pun telah menyiapkan bekal. Pukul 7 pagi, kami berangkat menuju kebun binatang. Selama perjalanan, aku dan adik sangat senang. Kami bernyanyi dalam kendaraan. 1 jam kemudian, kami sampai di kebun binatang. Ayah antri di loket untuk membeli tiket masuk ke dalam kebun binatang. Aku melihat sudah banyak orang yang mengantri membeli tiket. Setelah membeli tiket, kami masuk ke dalam kebun binatang. Di dalam kami melihat berbagai jenis binatang yang ditempatkan sesuai kelompoknya. Ada kelompok binatang buas yang ditempatkan dalam kandang yang kokoh, seperti harimau, singa, dan beruang. Ada juga kelompok burung, kelompok primata, dan kelompok ular yang ditempatkan terpisah. Di kebun binatang, kami juga melihat atraksi berbagai hewan seperti gajah dan monyet. Kami juga menunggangi beberapa jenis hewan seperti gajah, unta, dan kuda. Di kebun binatang, setiap hewan dijaga dan dirawat dengan baik.
Setiap hewan diberi makan dan minum dengan jenis dan jumlah makanan yang sesuai. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan-hewan pun diberikan secara rutin, dibersihkan. Hewan yang sakit diobati sampai sembuh. Banyak manfaat yang aku dapatkan dengan mengunjungi kebun binatang. Selain menambah pengetahuanku tentang berbagai jenis hewan, dengan mengunjungi kebun binatang, aku jadi lebih sayang kepada hewan. Ya. Jadi kalau di kebun binatang itu kandang-kandangnya terpisah ya, dibeda-bedakan, ada kelompok-kelompoknya. Ada yang kelompok hewan buas, ya, ada kelompok hewan primata, ada kelompok burung, ular, itu berbagai jenis ya. Tapi tempatnya berpisah-pisah karena nggak boleh dijadikan satu tempat ya. Oke. Nah, hewan-hewan ini juga yang ada di kebun binatang itu punya yang namanya pawang atau pelatih hewan ya, supaya hewannya itu bisa dilatih dan hewannya itu bisa dijaga ya, hewannya itu bisa dirawat dengan baik oleh pawang-pawangnya. Oke, kita lanjutkan ke yang ayo jawab. Nomor 1, halaman 153. Kapan Aryo berekreasi ke kebun binatang? Kapan? Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nomor 2, mengapa Aryo merasa senang dapat pergi ke kebun binatang? Kenapa? Karena Aryo dan adiknya belum pernah pergi ke kebun binatang. Ya, karena Aryo dan adiknya belum pernah pergi ke kebun binatang. Jadi mereka semangat sekali ketika ayahnya mengajak pergi ke kebun binatang. Pukul berapa Aryo dan keluarga pergi ke kebun binatang? Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi ya. Yang keempat, apa saja yang Aryo lakukan di kebun binatang? Oh, banyak yang dia lakukan ya. Pertama, melihat atraksi berbagai hewan. Yang kedua, menunggangi beberapa hewan. Ada 2 ya yang dia lakukan. Yang pertama, melihat atraksi berbagai hewan. Dan yang kedua, menunggangi beberapa hewan. Udah? Dan yang terakhir, apa manfaat mengunjungi kebun binatang? Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, menambah pengetahuan tentang berbagai jenis hewan. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang berbagai jenis hewan. Yang kedua, saya jadi lebih sayang kepada hewan. Saya lebih sayang kepada hewan. Itu manfaatnya mengunjungi kebun binatang. Oke, udah? Lalu kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 154. Ya. 154 yang Ayo lakukan itu kita skip ya, karena ini adalah melakukan wawancara kepada petugas yang ada di kebun binatang. Jadi ini kita lewatkan saja ya. Kita lanjutkan ke yang masih di halaman 154 yang Ayo belajar. Ini tentang ini pelajaran PKN tentang tugas dan peran dan tugas masing-masing. Ya, kita mau berbicara tentang peran dan tugas seseorang ya. Di kebun binatang banyak orang yang bekerja dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas di bagian karcis, ada yang bertugas memberi makan hewan, ada yang bertugas menjaga kebersihan kandang, ada yang bertugas menjadi pemandu, dan masih banyak lagi
ya, banyak petugas-petugas yang ada di kebun binatang dengan tugasnya masing-masing, ya. Demikian juga di lingkungan masyarakat terdapat orang-orang dengan berbagai peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan peran akan menjadikan sebuah kehidupan yang serasi jika bekerja sama. Lingkungan menjadi bersih karena ada yang berperan sebagai petugas kebersihan lingkungan, RT atau RW. Lingkungan menjadi aman karena ada yang berperan sebagai hansip atau penjaga keamanan. Anak-anak menjadi pintar karena ada yang berperan membimbing dan mengajar, yaitu guru. Iya, ini pernah Miss Nora jelaskan waktu kita nge-zoom, ya, tentang peran dan tugas. Nah, ada yang bertugas sebagai nelayan, ya, ada juga yang memiliki peran atau pekerjaan atau profesi itu sebagai petani, ya. Ada yang memiliki tugas atau peran atau pekerjaan sebagai dokter, ya. Macam-macam pekerjaan, macam-macam profesi, dan macam-macam juga tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita mengerjakan tugas yang ada sama kita atau ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ya, maka lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik, lakukan dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti Miss sebagai pekerjaannya atau profesinya sebagai guru, maka tugas dan tanggung jawabnya Miss Nora adalah mengajar kamu, gitu, ya. Maka Miss Nora harus mengerjakan tugasnya atau tanggung jawabnya Miss itu dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, ya. Jadi banyak tugas, ya, banyak pekerjaan. Nah, sekarang yang menjadi tugas kamu adalah perhatikan yang halaman 155 yang Ayo lakukan. Nah, di situ sudah dikasih satu contoh yang Ayo lakukan, ya. Petugas kantin sekolah, itu profesinya atau pekerjaannya. Tugasnya adalah melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Nah, nomor 2 sampai 6, ya. Kamu tulis apa pekerjaan atau profesi yang kamu ketahui dan apa tugasnya. Tadi Miss Nora udah sebutkan ada beberapa, nanti kamu tinggal tambahin, ya. Jadi banyak, ya, banyak profesi. Nah, sekarang yang Miss Nora minta adalah kamu cari tahu apa aja pekerjaan atau profesi yang mungkin ada di sekitaran kamu, ya, di sekitaran kamu. Apa aja? Kamu bisa tulis di buku paketnya beserta dengan peran atau tugasnya. Bisa, ya? Oke, Miss Nora yakin anak kelas 3 pasti bisa. Kita lanjutkan masih di halaman 155 yang Ayo belajar. Nah, ini matematika, ya, matematika tentang pecahan. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Kawasan kebun binatang dibagi-bagi menjadi kawasan hewan buas, kawasan hewan unggas, kawasan hewan jinak, dan kawasan pertunjukan atau hiburan. Kawasan hewan buas terdiri dari kandang harimau, singa, beruang, dan buaya. Lahan di kawasan hewan buas dibagi menjadi 10 bagian. Nah, itu kata kuncinya, ya. Dibagi menjadi 10 bagian yang sama luasnya dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, lahan untuk kandang harimau 4 bagian. Itu yang warna merah berarti, ya. Kamu bisa lihat gambarnya nih. Nih, yang merah ini berarti kandang singa. Ya, lahan harimau, sorry. Lahan untuk harimau yang warna merah. Lahan untuk kandang singa 2 bagian, berarti yang kuning. Lahan untuk kandang beruang 3 bagian, berarti yang hijau warnanya. Dan yang terakhir lahan untuk kandang buaya 1 bagian yang warna coklat. Nah, untuk membuat bentuk pecahannya itu
Berarti Miss dekatkan dulu ya. Jadi kalau untuk harimau tadi dia lahannya ada 4 ya, berarti 4 bagian, berarti bentuk pecahnya adalah 4/10. Ini 4-nya adalah lahan untuk harimaunya, 10 ini adalah lahan di kawasan hewan buas ya. Yang 10 ini lahan di kawasan hewan buas. Lahan di kawasan hewan buas. Nih 10 bagian sama rata. Kalau yang 4 ini lahan untuk harimau. Ya. Lahan untuk harimau, ini lahan di kawasan hewan buas yang 10. Nah, untuk yang nomor 2, lahan untuk kandang singa berarti 2/10 kalau bentuk pecahannya. Lahan untuk kandang beruang 3 bagian berarti 3/10. Ya. Dan yang terakhir lahan untuk kandang buaya 1 bagian. Jadi bentuk pecahannya 1/10. Bisa ya, gampang ya, gampang. Nah, kita lanjutkan ke yang ayo berlatihnya, halaman 156. Ini kita kerjakan sama-sama ya. Perhatikan bukunya masing-masing. Miss Nora bacakan ya. Seorang pengusaha memiliki lahan yang luas untuk peternakan. Pengusaha tersebut meminta bantuan kepada 4 peternak untuk beternak berbagai hewan, antara lain kerbau, sapi, kambing, dan bebek. Lahan tersebut dibagi 12 bagian yang sama luasnya. Ingat ya, 12 bagian sama luasnya. Kemudian pengusaha itu memberikan tugas kepada peternak untuk menggunakan lahan tersebut sesuai hewan ternak yang akan dipeliharanya. Nomor 1, peternak A diberikan lahan 5 bagian, bertugas memelihara kerbau. Bentar ya, Miss ambil penghapus dulu. Ya. Nomor 1, Miss bikin di sini aja deh. Nah, nomor 1, peternak A diberikan lahan 5 bagian, bertugas memelihara kerbau. Jadi untuk lahan kerbau ya, lahan untuk kerbau ya, lahan untuk kerbau berarti dia 5 ya, 5 per tadi lahannya dibagi menjadi 12 bagian, berarti 5/12. 5-nya itu lahan untuk kerbau, 12-nya itu adalah lahan yang sudah dibagi menjadi 12 bagian sama luas. Ya. Yang kedua, peternak B diberikan lahan 4 bagian, bertugas memelihara sapi. Berarti lahan untuk sapi lah ya. Miss tulisnya di sini. Ya, berarti 4 bagian, berarti 4/12. Oke, yang nomor 3, peternak C diberikan lahan 2 bagian, bertugas memelihara kambing. Nah, ini lahan untuk kambing ya. Berapa tadi? 2 bagian, berarti 2
per 12 untuk dalam bentuk pecahannya ya. Dan yang keempat, peternak D diberikan lahan 1 bagian, bertugas memelihara bebek. Nah, yang keempat, lahan untuk bebek, maksudnya memelihara bebek ya. 1 bagian berarti 1 per 12 ya, 1 per 12. Nah, udah ya. Nah, di bawahnya tulislah bagian tanah yang dijadikan lahan ternak masing-masing peternak dalam bentuk pecahan. Nah, tanah yang dijadikan lahan ternak kerbau. Nah, ini tadi. Berarti yang Nora kerjakan ini, kamu tinggal isi ya, untuk mengisi yang ini. Ya, untuk mengisi yang ini. Oke? Tanah yang dijadikan lahan ternak kerbau adalah kerbau tadi 5 per 12. Jadi kamu isi di kotaknya ya. Tanah yang dijadikan lahan ternak sapi 4 per 12. Tanah yang dijadikan lahan ternak kambing 2 per 12. Dan yang terakhir tanah yang dijadikan lahan ternak bebek 1 per 12. Saya udah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang evaluasi 4. Ya, evaluasi 4. Udah ya? Kita sama-sama kerjakan. Nomor 1, 2, dan 3. 3 soal Miss Nora yang jawab. 3 soal selanjutnya itu kamu yang kerjakan sendiri, ya. Soal PKN yang pertama. Nomor 1, pembagian tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah bertujuan A. Menambah beban pekerjaan, B. Meringankan beban pekerjaan, dan yang C. Meningkatkan semangat bekerja. Jawabannya adalah B. Meringankan beban pekerjaan. Makanya kita makanya dibuat pembagian tugas untuk memperingan atau mempermudah beban pekerjaan ya. Nomor 2, melaksanakan tugas sesuai perannya merupakan sikap A. Tidak baik, B. Tanggung jawab, C. Dermawan. Ya, jawabannya adalah B. Tanggung jawab, Nomor 3, memelihara dan merawat hewan peliharaan dengan baik termasuk sikap A. Tercela, B. Terpuji, C. Tertindas. Jawabannya adalah B. Terpuji. 4 sampai 6 itu kamu kerjakan sendiri. Oke? Nomor 7, bahasa Indonesia. Persamaan dari kata merawat adalah A. Memelihara, B. Mengabaikan, C. Merusak. Persamaan katanya adalah A. Memelihara. Persamaan kata itu sama juga dengan sinonim ya. Nomor 8, lawan kata dari memberi adalah A. Membeli, B. Menyampaikan, C. Menerima. Jawabannya adalah C. Menerima. Ya, lawan kata itu sama juga dengan antonim. Ya. Nomor 9, hewan yang tergolong buas adalah A. Kuda, B. Gajah, C. Harimau. Ya, C. Harimau. 10 sampai 12 itu kamu kerjakan sendiri. Ya. Nomor 13, nah matematika, perhatikan, itu ada 1 yang diwarnai. Ya, bagian yang berwarna menunjukkan pecahan A. 1 per 2, B. 1 per 4 atau 1/4, C. 1 per 3 atau 1/3. Ya, jawabannya adalah C. 1/3, karena 1 yang diwarnai tapi ada 3 bagiannya.
yang diwarnai hanya satu bagian, jadi 1/3 ya. Nomor 14, Danu mempunyai 12 ekor kelinci, 5 kelinci sakit. Pecahan untuk menyatakan kelinci yang sakit adalah A 2/6, C 5/12, B 5/12, C 3/10. Jawabannya adalah B 5/12. Ya, 5-nya itu kelinci yang sakit, 12 itu jumlah semua atau jumlah semua kelinci ya. Nomor 15, ibu memotong kue menjadi 8 bagian sama besar. Danu makan 3 bagian kue. Pecahan yang menyatakan kue yang dimakan Danu adalah A 3/8, B 4/8, C 5/8. Jawabannya A 3/8. Nomor 16 sampai 18 kamu kerjakan sendiri ya. Dan yang terakhir SPDP. Nomor 25, sebuah gambar dapat titik-titik agar terlihat indah. A dihias, B digunting, C dihapus. Jawabannya A dihias, bukan digunting ya. Kalau digunting berarti jadi jelek ya, atau dihapus, itu salah ya. Nomor 26, menggambar dengan teknik menggunting dapat menggunakan bahan A pensil warna, B krayon, C kertas warna. Jawabnya adalah C kertas warna. Nomor 27, hiasan berbentuk ikan. Nah, yang kemarin sudah Miss Nora minta untuk kamu buat ya. Hiasan berbentuk ikan dibuat dengan menganyam kertas secara A sejajar, B lurus, C selang-seling. Jawabannya adalah ya C selang-seling. Nah, nomor 28 sampai 30 itu kamu kerjakan sendiri ya. Dengan demikian buku tematik B kita subtema 4 sudah selesai. Nanti Miss Nora akan kasih tahu kapan kita UH subtema 3 dan 4 ya. Miss Nora harapkan kamu tetap semangat belajar di rumah ya, tetap semangat. Dan ingat, satu pesannya Miss Nora yang harus kamu ingat adalah dengarkan nasihat orang tuamu. Jangan ada yang membantah, jangan ada yang melawan ya. Jangan itu ya, nggak boleh ya. Harus dengar-dengaran, harus nurut sama apa yang orang tuamu sampaikan. Karena nggak ada satupun orang tua yang mau anaknya tidak baik ya. Pasti semua nasihat yang dikasih orang tuamu itu untuk kebaikan kamu. Jadi harus kamu dengarkan. Oke? Nanti tanpa sepengetahuan kamu, Miss Nora akan tanya sama orang tua kamu bagaimana sikapmu selama belajar di rumah. Ya, dan itu akan mempengaruhi nilai kamu, karakter kamu. Kalau kamu pintar tapi kamu tidak punya karakter yang baik, sama saja. Ya, tapi Miss Nora harapkan kamu punya karakter yang baik dan kamu jadi anak yang pintar juga. Nah, itu luar biasa, ya. Yang penting itu bagi Miss Nora adalah karakter kamu dulu. Kamu harus jadi anak yang baik. Kalau soal kepintaran itu bisa kita kejar dengan rajin belajar, ya. Itu bisa dikejar. Kalau ilmu itu bisa didapat. Tapi kalau karakter itu sulit. Jadi kamu harus bentuk dari dirimu sendiri. Oke, anak-anak? Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Miss Nora sampaikan terima kasih karena kamu sudah tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih. God bless you.